Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin materi dari kelompok 2, yaitu tentang teori belajar pembelajaran. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik. Menurut Imron 1996 mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar ingin belajar. Tujuannya, pada teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitivistik. Ialah kerangka konseptual dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran. Teori ini menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Prinsip dasar dan tujuan teori pembelajaran kognitif yaitu belajar adalah proses interaksional untuk memperoleh pemahaman baru. Yang kedua, tujuan utama dari teori ini adalah membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Yang ketiga, psikologi kognitif mengembangkan sistem psikologis yang berguna dalam pendidikan anak-anak dan para pemuda. Yang keempat, konstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah untuk hasil yang produktif di kelas. Terakhir, teori ini menjelaskan bagaimana pemahaman atas diri dan lingkungan mempengaruhi perilaku dan juga mencapai tujuan individu. Teori belajar selanjutnya yaitu humanistik. Ialah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori belajar selanjutnya yaitu konstruktivistik, yaitu mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Baik, mungkin itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.